Hai guys, balik lagi di Dunia Parenting bareng gue Marcella Maria. Oh iya, sebelum aku melanjutkan video aku, jangan lupa untuk follow Instagram aku ya di @alesram_airam. Ada di sini nih. Kalian lihat aja di sini ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas tuntas tentang empasi homemade vs empasi instan. Kalian pasti penasaran kan sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing itu? Makanya itu aku bikin video kali ini biar kalian ada gambaran sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing empasi itu apa sih? Kalian penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune. Jadi guys, sejauh yang kita tahu bahwa WHO sudah mencanangkan bahwa pemberian MPASI itu dimulai dari umur 6 bulan. Yang artinya bayi hanya boleh diberikan ASI eksklusif saja sejak dia baru lahir hingga umur 6 bulan. Kenapa sih harus ASI? Karena manfaat dari pemberian ASI langsung ke bayi itu luar biasa, banyak banget manfaatnya ya. Nah, kenapa juga sih empasi itu harus mulai dari umur 6 bulan? Karena kandungan makro dan mikronutrien yang ada di ASI tidak bisa mencukupi kebutuhan si bayi. That's why kita butuh yang namanya support lain, yaitu dengan MPASI. Jadi untuk pertanyaan kalian, mana sih yang lebih baik antara MPASI homemade atau instan? Nah, berikut ini beberapa penjelasannya tentang kelebihan dan kekurangan masing-masingnya ya. Jadi jangan khawatir, di sini tidak ada yang VS ataupun battle antara yang homemade sama dengan yang instan, karena semuanya serba ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, dari segi harga. Harganya homemade otomatis lebih murah. Karena apa? Dengan kita mengeluarkan sedikit uang, tapi kita bisa mendapatkan banyak bahan. Dan kita tahu sendiri kan, kalau misalnya kita pakai yang homemade itu, kita cuma butuh sedikit aja untuk menjadikan dia itu bubur bayi. Ya nggak sih? Kalau aku sih butuhnya dikit banget loh itu. Nggak ada seperempatnya aja, seperlapannya aja nggak ada. Karena memang butuhnya dikit banget. Dan itu menurut aku cukup hemat, super duper hemat. Nah, kalau yang instan memang dia agak sedikit mahal dan isinya juga cuman untuk beberapa kali makan. Ya nggak sih? Kemudian yang kedua, dari segi varian rasa. Kalau homemade kita mau macem-macemin, mau rasa ayam kek, mau rasa sapi kek, mau salmon kek, mau belut kek atau apapun itu, kita bisa gonta-ganti menu. Tapi kalau untuk yang instan, ya menunya itu-itu aja. Dan kalau kalian udah cobain semua bubur instan, pasti menu variannya itu-itu aja. Bener apa bener banget? Bisa jadi menu yang itu-itu aja bisa bikin anak kita bosen loh. Kalian nggak mau juga kan kalau misalnya setiap hari makan soto ayam terus? Atau mungkin makan pecel mulu, ya kan? Nggak mau kan? Nah, itu bikin bosen. Nah, kalau kalian mau bikin empasi homemade, kalian juga harus meluangkan banyak waktu. Karena apa? Karena yang pasti kita akan rempong. Rempong harus blender, harus nyaring dan sebagainya, begitu kan? Tapi kalau instan, kalian udah tinggal seduh aja udah jadi. Nah, masalahnya di sini adalah kandungan yang ada di dalam empasi homemade dan instan apakah benar-benar sama? Jadi begini guys, kalau kalian pernah beli produknya empasi instan gitu ya, merek apapun itu, pasti kan di dalam dosbooknya itu kan pasti ada yang namanya takaran gizi. Mau zat besinya, kalsiumnya, terus vitaminnya, bla-blanya itu kan semuanya kan sudah tersusun rapi ya, berapa gram, berapa kalori dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau di homemade itu kan nggak bisa, nggak ada yang seperti itu. Jadi kadang kita itu sebagai ibu itu ya cuman kira-kira aja. Oh, kalau misalnya berasnya segini, artinya nanti protein hewaninya segini, protein nabatinya segini, lemaknya segini. Asal
perkiraan aja ya, walaupun memang ada sih sekarang itu zamannya nutrisionis ya. Jadi kita suka menyewa nutrisionis hanya untuk tahu berapa sih takaran yang bagus untuk memberikan empati yang baik kepada si bayi. Tapi guys, kalau kita menyewa nutrisionis itu akan mengeluarkan uang yang banyak. Dan itu tidak murah, jadi agak rempong juga sih sebenarnya. Maksudnya agak bingung juga ya, jadinya harus pilih yang mana. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya kalian mau menyewa jasa nutrisionis itu nggak masalah sih, untuk memastikan kecukupan gizi dari empasi itu sendiri untuk anak kalian itu lebih baik sih. Tapi kalau misalnya kalian akan berpikiran bahwa aduh, instan ini nanti kalau ada takarannya seperti itu, apakah itu tidak mengandung bahan pengawet? Nah, bahan pengawet di sini itu jangan disamakan sama bahan pengawet yang ada pada makanan orang dewasa, seperti mie instan. Mie instan itu kan ya dia memang kategori instan, tapi instannya orang dewasa itu yang mengandung bahan pengawet. Nah, sedangkan instannya untuk si bayi, untuk empasi bayi itu tidak mengandung pengawet sama sekali, yang artinya itu aman untuk dikonsumsi si bayi. Kok tahu sih kalau itu aman? Dan kok tahu sih kalau itu takarannya emang bener-bener pas banget? Nah, jadi gini ya ibu-ibu ya, seperti yang kita tahu bahwa segala produk bentuk MPASI instan yang dikonsumsi oleh bayi itu sudah terdaftar dalam BPOM, yang artinya semuanya itu sudah melewati standar dari WHO. Nah, jadi WHO sendiri itu sudah memastikan bahwa kandungan nutrisinya yang ada pada empasi instan itu harus sesuai dengan standar kodeks internasional. So, kalau misalnya zat besinya udah segini, terus kalsiumnya segini, lemaknya segini, bla blanya, vitaminnya segini, bla bla blanya itu semua sudah sesuai standar kodeks internasional. That's why setiap pabrik empasi instan yang akan mengeluarkan produknya itu harus memenuhi standar ini. Kalau mereka tidak bisa memenuhi standar ini, itu artinya mereka tidak akan pernah disetujui oleh WHO dan tidak akan pernah terbit yang namanya BPOM. Paham ya ibu-ibu ya sampai sini ya? Nah, sedangkan untuk homemade sendiri itu terkadang ya guys, kan kita tahu ya kalau misalnya kita hidup sama orang tua kita, misalnya di rumah, terus masih ada orang tua kita yang ikutan membantu untuk ngerawat anak kita. Biasanya mereka itu mau membantu kita untuk proses memasaknya. Nah, kadang dalam proses memasaknya itu mereka, bahkan kita sendiri nih ya, tidak bisa menentukan berapa takarannya. Bahkan nih guys, kadang-kadang ini mamaku ya, mamaku mamaku itu yang nggak tahu, kadang-kadang ya maksud hati itu ingin membantu, tapi terkadang pada saat dia masak itu dia salah. Misalkan nih ya, dia masukin bahannya untuk empasi nuku itu misalnya beras, terus kentang, terus jagung, baru nanti protein hewaninya misalnya ayam, terus sayurnya brokoli, terus lemaknya tuh misalnya dikasih unsalted butter. Nah, dari hal-hal yang kayak begitu kita tahu kan bahwa karbohidratnya di sini aja udah 3 jenis. Tahu gak karbohidratnya apa aja? Tadi beras, terus kentang, terus jagung, ya kan? Itu kan semua termasuk dalam karbohidrat, yang sebenarnya dari 3 ini harusnya dipilih salah satu, bukan ketiga-tiganya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya yang kita nggak tahu takaran yang sebenarnya itu seperti apa tanpa kita harus pergi ke nutrisionis. Terus kemudian di homemade itu sendiri itu dalam proses, mungkin takarannya udah pas nih ya, udah sesuai, oke lah kita pergi ke nutrisionis, kita udah tahu takarannya seberapa. Tapi ternyata dalam prosesnya, proses penyiapan empasinya itu kita salah. Misalkan daging itu kan kalau misalnya kita rebus dengan kita kukus, otomatis vitaminnya yang paling banyak ketika daging itu dikukus. Kenapa? Karena kalau direbus itu vitaminnya bakal banyak yang hilang. Jadi that's why hampir semua makanannya itu lebih baik itu dikukus. Mau daging sapi, mau daging ayam, mau ati ayam, mau mau belut, mau salmon, mau apapun itu, usahakan semuanya serba dikukus. Karena kalaupun
digoreng juga sebenarnya nggak terlalu boleh-boleh amat sih guys, karena setauku ya kalau digoreng terlalu lama juga vitaminnya juga bakal hilang. Jadi sebenarnya ada plus minusnya dari masing-masing empasi homemade maupun instan. Jadi kalian mau pilih mana terserah kalian, karena semuanya sama-sama aman, karena semuanya tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Nah, kalau menurut aku pribadi itu lebih baik kalian seimbangkan aja. Jadi kalau misalnya kalian di rumah, kalau kalian ada waktu, ya kalian bikinlah itu homemade. Tapi kalau misalnya kalian lagi traveling, atau seperti aku nih, kalau misalnya lagi traveling dan itu cukup lama, aku pakainya empasi instan kok. Aku nggak melulu pakai empasi homemade, karena menurut aku yang namanya rempong bikin empasi homemade itu nyata banget. Belum bawa alatnya, belum beli bahannya, belum nyiapin ini itu, belum nyarinya blendernya, lalala itulah. Jadi memang empasi homemade itu emang benar-benar butuh waktu yang memang agak lama ya dari ketika kita beli empasi instan. Nah, kalau di homemade itu sendiri kita bisa tahu loh anak kita itu alergi apa. Misalnya dia alergi protein hewani apa, atau dia alergi karbohidrat apa gitu, kita bisa tahu. Karena apa? Kalau Nuku dulu ya, ini berdasarkan dari pengalamannya Nuku. Jadi Nuku itu sebelum masuk ke menu 4 bintang, aku cobain dia satu persatu jenis makanan. Jadi yang mana makanan itu terutama kayak protein hewaninya ya, yang biasa kan agak kebanyakan anak kecil tuh suka alergi di protein hewaninya kan. Nah, protein hewaninya ini aku coba campurkan dengan beras putih aja, aku jadiin bubur gitu. Jadi aku bisa tahu kalau misalnya aku kasih ati ayam, dia bakal alergi atau enggak. Terus aku kasih daging ayam, dia alergi apa enggak, kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu Nuku itu pernah alergi apa ya? Aku lupa sih waktu. Oh, udang. Nuku pernah waktu itu alergi udang. Jadi pada saat aku kasih udang, itu nggak berapa lama setelah dia makan langsung timbul merah-merah. Nah, dari situ aku langsung stop. Nah, enaknya si homemade tuh itu sih. Jadi kita bisa tahu. Sedangkan kalau yang instan, karena semuanya sudah tercampur ya, jadi menu 4 bintang lah ya itu istilahnya. Itu kita jadi nggak terlalu ngeh gitu loh. Itu sebenarnya dia alergi apa. Nah, kalau di menu 4 bintangnya si instan ini, misalnya nih, itu kan ada yang menu ati ayam. Nah, kita tahu kan kalau menunya empasi instan itu kan nggak banyak variannya. Misalkan anak kalian lagi alergi ati ayam, otomatis variannya kan jadi makin dikit kalau untuk kasih anak ke kalian. That's why aku bilang kalau bisa kalian seimbangin aja. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu di rumah untuk bikin empasi homemade, kalian bikin aja empasi homemade sesuai takarannya. Nggak usah yang muluk-muluk harus semuanya itu harus serba banyak gitu ya. Misalnya oh sayurnya harus banyak banget biar dia sehat, itu sebenarnya enggak guys, nggak kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian nggak ada waktu nih, misalnya kalian sibuk kerja atau misalnya kalian lagi pergi traveling, nah kalian bisa tuh kasih anak kalian empasi yang instan. Semuanya nggak ada yang terlalu baik dan nggak ada yang terlalu buruk, karena semuanya itu sama. Jadi mulai dari sekarang kalian stop untuk membanding-bandingkan anak kalian mau pakai empasi homemade atau pakai empasi instan. Jadi nggak usah juga didengerin apa kata tetangga yang bilang, ah ibunya males nggak mau bikinin anaknya empasi homemade, ah ibunya maunya yang instan-instan mulu, bla bla bla, terlalu banyak ikut campur tetangga kalian sehingga bikin kalian drop. Nah, jangan sampai semua itu mempengaruhi kalian, karena bagaimanapun aku yakin seorang ibu pasti akan memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. So, segitu dulu ya guys sharing dari gue. Kalau misalkan kalian itu tim yang suka banget sama homemade, nah kalian pernah nggak sih anak kalian mengalami alergi terhadap makanan tertentu? Sharing-sharing dong di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian tim yang instan, aku pengen tahu dong kalian paling sering itu pakai produk apa sih? Dan sejauh ini apakah benar kalian benar-benar pakai instan terus, nggak pernah pakai in homemade? Kita sharing-sharing yuk di kolom komentar. Kali aja aku bisa menambah ilmu dari kalian semua, dan begitu juga sebaliknya. So guys, kalau kalian suka banget sama video aku, jangan lupa untuk like. Dan kalau kalian belum subscribe, langsung aja klik subscribe dan bunyikan loncengnya
biar kalian tahu video terbaru apa sih yang aku upload di channel YouTube aku. Dan jangan lupa buat share ke semua sosial media kalian, karena aku yakin banget semua ibu di luar sana pasti sekarang lagi ada yang tarung tentang empasi homemade dan empasi instan. Jadi jangan biarkan mereka bertarung tanpa mengetahui sebenarnya kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu ada. Yuk berbagi cinta untuk ibu di luar sana. Thank you for watching ya guys, and see you on the next video. Bye bye.